Selamat pagi anak-anak kelas 12 yang cintai ya, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang novel ya anak-anak. Nah, jadi untuk itu yang pertama dalam pembahasan ini adalah saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan novel ya. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah membaca novel. Nah, novel adalah karya sastra fiksi yang berbentuk prosa yang ditulis secara naratif. Jadi dia bagian dari karya sastra berbentuk prosa atau cerita ya, ditulis secara naratif. Jadi bentuknya agak panjang ya. Di sini novel itu menceritakan kehidupan tokoh utama dari sejak lahir sampai dengan akhir masa hidupnya. Kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri novel ya. Ciri-ciri novel adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan alurnya cenderung berkembang. Jadi kadang alur maju, alur mundur, atau bisa juga alur campuran ya. Misalkan contoh novel Siti Nurbaya, Layar Terkembang dan sebagainya, itu adalah novel-novel yang memiliki alur lebih dari satu. Kemudian tokohnya banyak ya, memiliki tokoh-tokoh ya, di samping memiliki tokoh utama juga memiliki tokoh tambahan, kemudian tokoh figuran. Nah, di sana banyak ditampilkan tokoh dengan berbagai karakter. Kemudian temanya lebih kompleks ya. Kemudian tokoh mengalami perubahan nasib. Nah, jenis-jenis novel itu ada bermacam-macam anak-anak ya. Ada yang berdasarkan kebenaran cerita. Nah, jenis novel yang berdasarkan kebenaran cerita itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang novel fiksi dan ada yang novel non fiksi. Nah, walaupun kebanyakan novel itu berbentuk fiksi, tetapi ada juga yang diambil dari kisah nyata ya. Misalkan novel Jakarta Undercover, nah itu termasuk jenis novel non fiksi. Jadi ceritanya diangkat dari kejadian yang sebenarnya. Kemudian kalau novel fiksi, murni fiksi, berarti dia berdasarkan rekaan atau imajinasi pengarang ya. Contohnya yang terkenal misalkan novel Harry Potter ya, karya J.K. Rowling. Itu adalah novel salah satu novel internasional ya. Nah, itu sifatnya imajinasi atau menggunakan khayalan ya. Kemudian berdasarkan genre atau jenis-jenisnya, berdasarkan genrenya, novel itu dibagi, ada yang namanya novel romantis, itu bercerita tentang kisah cinta dan kasih sayang. Contohnya Dilan, karya P.D. Baik ya. Kemudian ada jenis novel fiksi ilmiah, yaitu jenis novel yang mengangkat di sini ada fiksi, kemudian ada unsur ilmu pengetahuan yang disampaikan. Contohnya novel Supernova, kemudian Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh karya D. Lestari. Nah, Jakarta Undercover juga termasuk fiksi ilmiah. Nah, di sana ada ilmu pengetahuan, mungkin sosiologi, antropologi yang diselipkan dalam novel tersebut. Kemudian novel misteri. Nah, itu adalah novel yang menimbulkan rasa penasaran hingga akhir cerita. Jadi biasanya di sini menimbulkan rasa ketakutan terhadap para pembacanya sehingga menimbulkan kesan menyeramkan. Nah, di sini misalkan banyak ya sekali novel seperti itu. Misalkan Misteri Patung Garam karya Rui Meita. Nah, itu kemudian ada novel horor ya. Ini sama, jadi sifatnya menegangkan dan menyeramkan. Nah, novel ini juga banyak dijadikan film ya, seperti contohnya novel Danur, itu diangkat dari sebuah novel. Nah, kemudian dijadikan film, itu adalah karya Risa Saraswati.
Nah, kemudian novel komedi itu adalah novel yang bergenre lucu ya, atau sifatnya lucu. Contohnya Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika. Nah, jadi Raditya Dika kebanyakan membuat cerita-cerita novel yang bergenre komedi. Lalu inspiratif itu adalah genre yang sifatnya memberi inspirasi kepada pembacanya atau memberi semacam edukasi ya, contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, kemudian berdasarkan isi ya dan tokohnya, novel itu ada yang namanya teen lead. Yang pertama ya, itu menceritakan masalah remaja, teen remaja. Contohnya Dialova karya Dian Nuranindya. Kemudian ada chick lead, menceritakan masalah kehidupan wanita. Contohnya Cinta Puccino karya Ica Rahmanti. Kemudian ada song lead, yaitu novel yang berdasarkan dari sebuah lagu. Contoh Sebelum Cahaya karya Carla M. Nassar. Lalu ada novel dewasa. Contoh Incest, judulnya Incest karya Iwayan Artika. Nah, demikian dulu anak-anak untuk pertemuan kali ini tentang definisi novel dan jenis-jenis novel. Kemudian minggu depan kita akan lanjutkan dengan unsur pembangun novel, kemudian menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel ya. Nah, jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti pada pertemuan Meet minggu depan. Nah, untuk itu pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Saya akhiri dengan selamat pagi, selamat belajar, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih.